Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas sedikit mengenai neuroscience dengan judul Stimulasi Perkembangan Otak pada Anak Usia 0 sampai 4 tahun. Di sini yang pertama ada hakikat perkembangan otak, fungsi otak, perkembangan otak anak, dan stimulasi perkembangan otak anak. Masuk pada pembahasan pertama, yaitu hakikat perkembangan otak. Otak merupakan bagian yang sangat fundamental di dalam proses berpikir manusia, baik dalam memahami sesuatu maupun untuk mendapatkan pengetahuan baru. Selain itu, otak merupakan pusat berpikir, perilaku, dan emosi manusia yang mencerminkan seluruh dirinya, kebudayaan, kejiwaan, serta bahasa dan ingatan. Perkembangan otak anak yang sedang tumbuh melalui 3 tahapan, mulai dari otak primitif, otak limbik, neokorteks, dan sinapsis. Mereka saling berkaitan, namun memiliki fungsinya masing-masing. Yang pertama ada otak primitif, yaitu mengatur fisik kita untuk bertahan hidup, mengelola gerak refleks, mengendalikan gerak motorik, dan memproses informasi yang masuk dari panca indera saat menghadapi ancaman atau keadaan bahaya. Bersama dengan otak limbik, otak primitif menyiapkan reaksi hadapi atau lari di bagi tubuh. Kedua, ada otak limbik, yaitu memproses emosi seperti rasa suka dan tidak suka, cinta dan benci. Otak ini sebagai penghubung otak pikir dan otak primitif. Maksudnya bagaimana? Otak primitif dapat diperintah mengikuti kehendak otak pikir. Di saat yang lain, otak pikir dapat dikunci untuk tidak melayani otak limbik dan primitif selama keadaan darurat, yang nyata maupun tidak, yang merupakan bentuk daya pikir tertinggi dan bagian otak yang paling objektif menerima masukan dari otak primitif dan otak limbik. Namun, ia butuh waktu lebih banyak untuk memproses informasi termasuk image dari otak primitif dan otak pikir. Merupakan tempat bergabungnya pengalaman, ingatan, perasaan, dan kemampuan berpikir untuk melahirkan gagasan dan tindakan. Melinasi saraf otak berlangsung secara berurutan, mulai dari otak primitif, otak limbik, dan otak pikir. Jalur saraf yang sering digunakan membuat melin semakin tebal. Jika semakin tebal melin, maka cepat impuls saraf atau perjalanan sinyal sepanjang urat saraf. Karena itu, anak yang sedang tumbuh dianjurkan menerima masukan dari lingkungannya sesuai dengan perkembangannya. Di samping itu, anak juga butuh pengalaman yang merangsang panca indera. Namun, panca indera mereka juga perlu dilindungi dari rangsangan yang berlebihan. Indera itu pada gilirannya akan mengembangkan bagian tertentu dari otak primitif yang disebut juga Reticular Activating System atau RAS. Nah, RAS ini merupakan pintu masuk tempat kesan yang ditangkap setiap indera saling berkoordinasi sebelum masuk ke otak pikir. Reticular Activating System atau RAS merupakan wilayah di otak yang membuat kita mampu memusatkan perhatian. Yang terakhir yaitu ada sinapsis. Sinapsis adalah atau jarak tipis antar neuron, tempat terbentuknya koneksi antara neuron. Para peneliti telah menemukan aspek yang menarik dari koneksi sinapsis ini. Koneksi yang dibentuk 2 kali lebih banyak ketimbang koneksi yang dipakai
2 kali lebih banyak ketimbang koneksi yang dipakai. Koneksi yang digunakan akan menguat, sedangkan yang tidak dimanfaatkan akan digantikan oleh koneksi lain atau akan lenyap. Artinya, koneksi-koneksi yang dipangkas dalam area korteks visual atau penglihatan, auditori pendengaran, dan prefrontal penalaran atau pengaturan diri di dalam otak. Area-area ini sangat penting bagi pelaksanaan fungsi kognitif lanjutan, memori, penalaran. Perhatian bahwa dalam korteks prefrontal di mana pemikiran tingkat tinggi dan pengatur diri berlangsung, puncak kelebihan produksi terjadi pada usia sekitar 1 tahun. Perhatikan pula pada kepadatan sinapsis tercapai pada periode pertengahan sampai akhir. Selanjutnya, pembahasan kedua yaitu fungsi otak. Fungsi otak terdiri atas dua, yaitu pemrosesan verbal dan non-verbal. Pemrosesan verbal, riset paling ekstensif terhadap dua belahan otak, yaitu pada aspek bahasa. Dalam kebanyakan individu, bahwa semua pemrosesan bahasa dilakukan di belahan otak kiri. Misalkan, pemahaman aspek bahasa seperti penggunaan bahasa yang tepat dalam konteks yang berbeda-beda. Metafora dan humor juga melibatkan belahan otak kanan. Yang kedua yaitu pemrosesan non-verbal. Belahan otak kanan biasanya lebih dominan dalam memproses informasi non-verbal, seperti persepsi ruang atau spasial, pengenalan visual, dan emosi. Misalkan, kebanyakan orang, belahan otak kanan bekerja terutama pada saat mereka memproses informasi tentang wajah seseorang. Belahan otak kanan mungkin saat orang mengekspresikan emosi dan saat mereka mengenali emosi orang lain. Selanjutnya, dalam penelitian, bila proses dan fungsi otak ditingkatkan, harga diri seseorang meningkat, berbagai keterampilan kerja seseorang pun bertambah, dan peserta didik memperlihatkan kecenderungan menjelajahi materi berbagai bidang dengan lebih mendalam dan lebih tekun. Demikian perbedaan fungsi antara belahan otak kanan dan belahan otak kiri inilah yang menyebabkan timbulnya paradigma pada banyak orang yang mengenai penggunaan istilah otak kiri dan otak kanan untuk menyebutkan belahan mana yang lebih dominan. Namun sayangnya hal itu terlalu dilebih-lebihkan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Kneppich dan kawan-kawan dalam Santrok 2007 halaman 45, bahwa di dalam fungsi kompleks seperti seorang normal melibatkan komunikasi antara dua belahan otak tersebut. Ilmuwan yang mempelajari otak biasanya sangat berhati-hati dengan istilah otak kiri atau otak kanan, karena otak jauh lebih kompleks ketimbang yang ditujukan oleh istilah-istilah tersebut. Jadi bahasa yang melebihkan tentang spesialisasi belahan otak dengan mengatakan otak kiri bersifat logis dan otak kanan bersifat kreatif, namun agak sedikit kurang tepat. Kemudian yang ketiga ada perkembangan otak anak. Sini menjadi 3 bagian. Yang pertama ada perkembangan otak anak 0-2 tahun. Kedua, perkembangan otak anak 2-3 tahun.
Yang ketiga, ada perkembangan otak anak 3 sampai 4 tahun. Pertama, ada perkembangan otak anak 0 sampai 2 tahun. Selama perkembangan dalam periode sensori motor, yakni sejak lahir sampai dengan usia 2 tahun, kemampuan kognitif yang dimiliki individu masih bersifat primitif, dalam arti masih didasarkan pada perilaku terbuka. Sekalipun primitif dan terkesan tidak penting, namun kemampuan kognitif sensori motor merupakan kemampuan dasar yang sangat penting berlakuan yang akan dimiliki individu di kemudian hari. Setelah Piaget melakukan serangkai eksperimen dan observasi, ia menyimpulkan bahwa bayi di bawah usia 18 bulan pada umumnya belum memiliki pengenalan terhadap objek permanen, anggapan bahwa semua benda akan tetap walaupun sudah ditinggalkan atau tidak dilihat lagi. Artinya, benda apapun yang dilihat oleh bayi, tidak dia dengar, tidak dia sentuh, selalu dianggap dengar, tidak dia sentuh, selalu dianggapnya tidak ada, sekalipun benda itu sesungguhnya ada di tempat lain. Kemudian ada perkembangan otak anak 2-3 tahun. Dunia emosi adalah kawasan baru. Sejak lahir, anak telah peka terhadap emosi orang tua dan siapapun yang setiap harinya sering mengasuh. Hubungan emosional itu seperti halnya orang dewasa yang menanggapi rangsangan emosional dari pihak lain. Pada anak usia 2 atau 3 tahun, otaknya melakukan sebuah lompatan kognitif yang luar biasa. Anak tidak lagi begitu saja menerima mentah-mentah semua rangsangan yang diperolehnya. Anak mulai berpikir tentang semua yang ia diperoleh. Oleh karena itu, anak juga mulai berpikir jika akan bereaksi terhadap rangsangan yang diperolehnya. Semua itu tidak hanya berupa benda nyata, tetapi juga benda dalam khayalan atau imajinasi. Semuanya tidak harus ada untuk dapat dilihat dan diraba anak, tetapi mereka sudah dapat mengenalnya. Penggunaan citra mental atau simbol anak untuk berpikir sebelum berbuat. Meskipun masih sangat kasar, anak juga telah mampu mengingat-ingat pengalaman masa lampau dan menyesuaikan perilakunya karena pengalaman tersebut. Di sini ada tahapan kemampuan 3 tahun. Yang pertama ada berpikir simbolik. Anak usia 2 tahunan memiliki kemampuan untuk menggunakan simbol berupa kata-kata, gambaran, atau aksi yang mewakili sesuatu. Salah satu bentuk lain dari berpikir simbolik yaitu sesuatu yang dapat digunakan ketika anak bermain. Mendekati usia 3 tahun, kemampuan anak semakin kompleks di mana anak sudah mulai menggunakan objek dari benda sesungguhnya. Misalnya menyusun bantal-bantal hingga menyerupai mobil. Yang kedua, mengelompokkan, mengurut, dan menghitung. Anak sudah dapat mengelompokkan mainannya berdasarkan bentuk. Misalnya, membedakan kelompok mainan mobil-mobilan dan boneka. Selain mengetahui perbedaan antara satu dengan beberapa, yaitu kemampuan menghitung. Yang ketiga, ada meningkatnya kemampuan mengingat. Kemampuan mengingat anak akan meningkat pada usia 8 tahun hingga 3 tahun. Sekitar usia 2 tahunan, anak dapat mengingat kembali kejadian-kejadian menyenangkan yang terjadi beberapa bulan sebelumnya. Mereka juga dapat memahami dan mengingat 2 perintah sederhana yang disampaikan bersama-sama.
Memasuki usia 2,5 hingga 3 tahun, anak mampu menyebutkan kembali kata-kata yang terdapat pada suatu atau dua lagu pengantar tidur. Yang keempat yaitu berkembangnya pemahaman konsep. Ketika mencapai usia 18 bulan, anak memahami waktu untuk pertama kalinya, yaitu sebelum dan sesudah. Selanjutnya ada hari ini, kemudian ada pengertian atau kemarin. Yang kelima ada puncak perkembangan bicara dan bahasa, yaitu pada usia sekitar 36 bulan. Pembendaharaan kata anak dapat mencapai 1000 kata dengan pahami. Pada usia ini biasanya anak mulai berbicara mengenai orang-orang di sekelilingnya seperti ayah, ibu, dan anggota keluarga lainnya. Yang terakhir ada perkembangan otak anak 3-4 tahun. Otak anak 3-4 tahun. Pada saat anak berusia sekitar 3-4 tahun, sistem koneksi neuron dasar anak telah terhubung dengan baik. Sementara itu, jaringan sarafnya mulai meluas dan banyak mendapatkan penguatan dan tumbuh dengan baik dan dipertahankan. Sedangkan yang tidak dapat mendapatkan penguatan akan melemah dan lama-kelamaan akan menghilang. Saat anak usia sekitar 3-4, jalur-jalur ini memperkuat koneksi antara pusat pendengaran dan penglihatan, antara daerah pendengaran dan motorik, yang memungkinkan semakin baiknya koordinasi saraf penglihatan, pendengaran, dan motorik. Dengan semakin kuatnya koneksi-koneksi tersebut, anak mulai dapat mengendalikan gerak, berhenti, bergerak lagi, mengubah arah secara tiba-tiba, menilai seperti bertepuk, menendang dengan kecepatan tinggi. Dengan semakin kuatnya kemampuan jaringan otak, memungkinkan anak melakukan gerakan untuk meliuk, lompat, berlari, berjinjit, berjalan sambil berjinjit, dan lain sebagainya. Pembahasan terakhir yaitu ada stimulasi perkembangan otak anak. Stimulasi dilakukan dengan memberikan rangsangan secara teratur setiap hari terhadap semua sistem indera bayi, mulai dari pendengaran, ucapan. Stimulasi juga perlu dilakukan untuk mengaktifkan gerak kasar dan halus kaki, tangan beserta jari, kemampuan berkomunikasi hingga daya analitik dan empatik pada balita. Stimulasi perkembangan otak yaitu pada usia 0-3 bulan, yaitu stimulasi yang perlu dilakukan adalah dengan rutin memeluk secara lembut, menggendongnya, menatapnya, mengajaknya tersenyum atau berbicara, membunyikan suara atau musik secara bergantian, menggantung atau menggerakkan benda berwarna terang, hingga melatih tangan mereka memegang. Stimulasi dapat dilakukan dengan mengajak bayi bermain ciluk bak atau berkaca bersama di depan cermin yang memperlihatkan wajah dan merangsangnya untuk telungkup atau terlentang bolak-balik hingga duduk. Ketiga, usia 6-9 bulan. Stimulasi bisa berupa mulai sering memanggil nama bayi, mengajaknya bersalaman,
bertepuk tangan ketika ada hal yang membahagiakan, membacakan dongeng, merangsang untuk duduk, melatih berdiri sambil berpegangan. Yang keempat, usia 9-12 bulan. Stimulasinya bisa berupa memperkenalkan nama ibu, ayah, kakak, dan berulang-ulang pada bayi. Melatihnya berdiri dan berjalan sambil berpegangan hingga menuntunnya untuk memasukkan mainan ke dalam wadah, minum dari gelas. Dan 5, usia 12-18 bulan. Stimulasi selanjutnya ialah dengan melatih bayi mencoret-coret kertas, memakai pensil warna, menyusun kubus atau balok-balok puzzle, melepas celana, mengajarkan perintah-perintah sederhana atau nama-nama benda, melatih mereka berbicara tanpa berpegangan, menendang bola, hingga memasukkan dan mengeluarkan benda kecil dari wadah. Usia 6-18 bulan. Pada usia ini stimulasi bisa dilakukan dengan memperkenalkan bayi pada fungsi bagian-bagian tubuhnya secara sederhana, menuntunnya menghafalkan nama-nama binatang atau benda sekitarnya, mengajak berbicara soal apa yang sudah ia lakukan seharian, mengajarkan sebelum atau sehabis makan, selalu mencuci tangan. Yang ketujuh, ada usia 2-3 tahun. Stimulasi di fase ini dapat dilakukan dengan mengenalkan beragam bicara menggunakan kata sifat, menyebutkan dan menghafalkan nama-nama teman, menghitung, bermain kartu, masak-masakan, menggambar, dan biasakan anak buang air besar maupun kecil di toilet. Tahun ke atas. Stimulasi pada usia ini dengan mengembangkan kemampuan di usia sebelumnya, mengarahkan anak untuk bersiap masuk ke sekolah seperti cara memegang pensil, menulis, mengenalkan huruf-huruf dan angka, memahami perintah, mengajarkan konsep berbagi pada sesama kemandirian. Stimulasi yang dini, para orang tua dianjurkan untuk melakukan stimulasi dini secara rutin dan terus-menerus di setiap kesempatan berinteraksi dengan anak. Dengan caranya yang bervariasi dan menyenangkan, stimulasi seharusnya tidak dilakukan secara buru-buru ataupun terpaksa. Tujukan orang tua dalam memberikan pengaruh negatif terhadap emosi anak. Oleh sebab itu, semua ucapan dan tindakan orang di sekelilingnya mudah terekam dalam ingatan anak dan dapat mendorong mereka untuk menirunya. Di sisi lain juga, kreativitas anak dapat berkembang dengan maksimal apabila orang tua terbiasa menunjukkan sifat demokratis seperti mendengarkan dan menghargai. Mendorong anak menyampaikan terbuka juga penting. Sikap keterbukaan bisa memancing anak tertarik untuk mengamati dan menganalisis segala hal di sekelilingnya. Selesai sudah pembahasan kita mengenai stimulasi perkembangan otak pada anak usia 0-4 tahun. Dan terima kasih teman-teman yang sudah menyimak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi